Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah kesibukan kita semua, Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka untuk mempelajari syariat kita dan apa yang ditorehkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa tentang bahaya-bahaya atau dampak-dampak buruk dari kemaksiatan. Yang dampak-dampak ini hendaknya kita baca ulang-ulang, kita hadirkan dalam diri kita agar kita kuat dalam meninggalkan kemaksiatan dan tidak berani mendekati kemaksiatan. Karena kita hidup di zaman yang faktor-faktor maksiat begitu banyak. Hal-hal yang buat kita terlena begitu besar. Kesenangan-kesenangan di depan mata, bahkan dalam genggaman tangan. Sehingga seorang kalau tidak merenungkan akan bahaya dampak maksiat, terkadang dia mudah terjerumus dan memandang remeh maksiat yang dia lakukan. Masih banyak sekali dampak maksiat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Namun pada kesempatan ini kita ringkas beberapa poin ya, agar kita bisa masuk pada bab berikutnya. Silakan buka halaman 33. Faslun min atharidz dzunub wal ma'asi fil ardi. Fasal halaman 33 tentang dampak dosa-dosa dan maksiat di atas muka bumi. Beliau berkata, wa min atharidz dzunubi wal ma'asi, di antara dampak-dampak dosa-dosa dan kemaksiatan, annaha tuhditsu fil ardi anwa'an minal fasadi fil miyahi wal hawa'i waz zuru'i wath thimari wal masakin. Bahwasanya dosa-dosa tersebut memunculkan di atas muka bumi berbagai macam kerusakan. Kerusakan yang mengenai air, udara, tanaman-tanaman, buah-buahan, bahkan tempat-tempat hunian. Qala ta'ala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Allah nampakkan kerusakan tersebut liyudhiqahum, agar Allah membuat mereka merasakan ba'dhal ladzi amilu, sebagian dari dampak yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya seluruh kerusakan yang terjadi di atas muka bumi terkait dengan air, terkait dengan udara, terkait dengan tanaman, terkait dengan buah-buahan, terkait dengan lokasi hunian, semuanya adalah akibat maksiat. Mungkin seorang ketika bermaksiat dia tidak menentukan apa sih saya cuma satu orang bermaksiat, apakah maksiat saya akan pengaruhi kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Yang berpikir seperti itu mungkin bukan kita sendiri atau bukan dia sendiri. Semua orang melakukan maksiat tidak memikirkan akan hal ini, tapi ketika terakumulasi begitu banyak orang bermaksiat, maka terjadilah apa yang terjadi. Terjadi apa yang terjadi. Oleh karena ketika terjadi malapetaka, bencana, nasihat yang paling terbaik adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dapati hampir jarang ada dai-dai yang berani menyampaikan akan hal ini. Ketika terjadi kerusakan, bencana, malapetaka, wabah, mereka selalu kembalikan kepada sebab-sebab duniawi. Ini adalah perkara biasa, ini karena pergantian musim, ini karena ini karena ini karena pergerakan lempeng kerak bumi, tabrakan dan macam-macam, tabrakan lempeng kerak bumi, pergeseran, sehingga tidak dikembalikan kepada akibat dosa-dosa yang dilakukan ya. Padahal sudah jelas Allah menyatakan tidaklah ada kerusakan di atas muka bumi, di daratan, di lautan, kecuali akibat perbuatan manusia. Maka ini adalah menunjukkan dampak maksiat yang bukan hanya mengenai diri kita sendiri, bahkan bisa berdampak secara umum. Maka ketika timbul malapetaka atau bahaya, maka ini menandakan bahwasanya banyak orang yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan sehingga Allah munculkan kerusakan-kerusakan tersebut. Kemudian juga Ibnu Qayyim berkata, wa min ta'thiril ma'asi fil ardi, dan di antara dampak maksiat di atas muka bumi, ma yahillu biha minal khasfi waz zalazil wa yamhaqu barakataha. Apa yang menimpa di atas muka bumi berupa al-khasf. Al-khasf itu lengser ya, begitu lengser orang tenggelam dalam bumi. Waz zalazil itu gempa. Wa yamhaqu barakataha, dan Allah menghilangkan keberkahan bumi itu sendiri.
Waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Thamud. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah melewati lokasi hunian kaum Thamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh yang bermaksiat kepada Allah, yang menyembelih ontanya Nabi Saleh. Famana'ahum min dukhuli diyarihim, maka Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk masuk ke dalam hunian mereka, lokasi hunian mereka, illa wa hum bakun, kecuali masuk dalam kondisi menangis. Demikian juga min syurbi miyahim, Rasulullah juga melarang untuk minum dari sumber air yang ada di lokasi hunian kaum Tsamud tersebut. Wa minal istisqa'i min abarihim, demikian juga untuk mengambil air dari sumur-sumur yang masih tersisa di situ. Masih ada sumur-sumur, masih ada airnya, Rasulullah melarang untuk mengambil air dari sumur-sumur tersebut. Hatta amara an yu'lifa al-ajinu alladhi ujina an yu'lafa al-ajinu alladhi ujina bimiyahihim linnawadhih. Sampai Nabi SAW menyuruh adonan roti yang sudah dibuat dari tepung, dari gandum dicampur dengan air, maka jangan dimakan tapi diberikan kepada onta-onta, dijadikan makanan hewan. Li ta'thiri syu'mil ma'siyah fil ma', karena maksiat itu punya pengaruh dalam air. Wa kadzalika syu'mudz dzunub fi naqsis thimar, demikian juga buruknya dampak buruk maksiat yang menyebabkan kurangnya buah-buahan, wa ma tara bihi minal afat, dan juga apa yang kau lihat dari kerusakan-kerusakan yang ada. Sini seakan-akan Ibnu Qayyim memberikan dalil bahwasanya maksiat tidak terbatas hanya pada pelakunya saja, bahkan berdampak pada lokasi hunian pelaku tersebut. Bahkan pelakunya sudah lama meninggal dunia. Bukankah kaum Tsamud sudah tewas sekian lama, mungkin ribuan tahun sebelum Rasulullah dan para sahabat melewati lokasi tersebut. Namun ternyata dampak buruk maksiat tersebut masih ada di lokasi tersebut. Masih ada di sumber air yang ada pada di situ. Sampai Nabi SAW melarang sahabat untuk masuk. La tadkhulu masakinakum. La tadkhulu masakina qauman masakina alladziina dzalamu anfusahum. Ya, janganlah kalian masuk ke dalam tempat tinggal mereka, ya. Illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam kondisi menangis. An tusibahum an yusibakum ma asabahum. Khawatir, kata Nabi, akan menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Jadi sampai di sini disebutkan oleh para ulama, kalau seorang masuk di lokasi hunian yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hendaknya menangis. Kenapa? Kalau dia tidak menangis, dikhawatirkan apa yang menimpa kaum tersebut bisa menimpa orang yang masuk dalam lokasi tersebut. Bukan azab, tetapi bagaimana matinya hati, kerasnya hati. Yang kerasnya hati bisa menyebabkan azab di neraka jahanam. Bagaimana seorang tidak menangis melihat suatu kaum yang hebat, yang terkenal, yang pernah megah di zamannya, yang bisa membuat tempat hunian yang begitu indah, gunung-gunung dipahat, dijadikan tempat tinggal, kemudian binasa gara-gara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah itu membuat hati seorang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pantas orang kalau lewat tempat itu harusnya menangis. Kalau dia tidak bisa menangis dengan ayat Allah yang Allah tunjukkan di hadapan dia, dia tidak menangis, berarti hatinya bermasalah. Kalau dia tidak menangis, Nabi mengatakan an yusibakum ma asabahum. Aku khawatir menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka, itu matinya hati. Ya. Oleh karenanya bayangkan maksiat yang begitu luar biasa dampaknya, tidak hanya menyebabkan pelakunya saja, bahkan sisa hunian pun masih memberikan dampak kemaksiatan. Memberikan dampak kemaksiatan. Sudah kita singgung juga perkataan Ibnu Katsir terkait dengan kaum Nabi Lut, yang Allah binasakan kaum Nabi Lut sampai jadilah lokasi hunian Nabi Lut menjadi tempat yang tidak ada kehidupan, kemudian menjadi tempat yang paling rendah. Ada yang menyatakan al-bahrul mayyit, laut mati, yang menunjukkan dampak maksiat luar biasa bukan kepada pelakunya saja, bahkan kepada penghuninya. Bahkan orang yang mau lewat saja bisa terkena dampak maksiat tersebut. Maka seorang waspada dari melakukan kemaksiatan, karena maksiat punya dampak bahkan kepada bumi tempat dia tinggal. Tapi pasal berikutnya, faslun min uqubati dzunubi wal ma'asi, di antara dampak-dampak atau hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada pelaku maksiat. Di antaranya, annaha tudfi'u minal qalbi naral ghairah, mematikan dalam hati sinar ghairah. Ghairah itu semangat beribadah, benci terhadap kemaksiatan, namanya ghairah. Allati hiya li hayatihi wa salahi kal hararatil ghariziyah li hayati jami'il badan. Yang bahwasanya cahaya atau sinar ghairah dalam hati itu, ya, semangat beragama, tidak suka dengan kemaksiatan, itu adalah sumber kehidupan hati. Sebagaimana panas yang ada dalam tubuh, kalau manusia mati kan dingin tubuhnya.
Panas dalam tubuh itulah sumber menunjukkan bahwasanya badan tersebut, tubuh tersebut masih hidup. Fal ghairatu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi minal khabath wa sifatil madhmumah. Ghairah yang ada dalam hati itu, yang panas itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Sifat-sifat yang buruk diusir oleh ghairah, dibakar oleh ghairah. Kama yukhrijul kir khabathal dhahabi wal fiddah. Sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karatan-karatan emas dan perak, kotoran-kotoran emas dan perak kalau dibakar dengan alat pandai besi maka akan hilang kotoran-kotoran tersebut. Demikian juga al-hadid dan juga kotoran emas, perak maupun besi. Wa asyrafun nasi wa alahum himmatan asyadduhum ghairatan ala nafsihi wa khassatihi wa ummin nas. Orang yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya. Orang yang paling mulia dan yang paling tinggi semangatnya adalah orang yang paling besar ghairahnya terhadap dirinya, terhadap khassatihi itu keluarganya, orang yang sekitarnya dan juga kepada keumuman manusia. Jadi kita ghairah itu apa? Lihat ibadah semangat, lihat maksiat kita ada kebencian, itu namanya ghairah. Ya. Dan itu kalau ada sifat itu dalam diri kita itu bagus. Karena kalau ada keburukan akan diusir oleh ghairah. Ya, ada keburukan karena dia suka dengan ketaatan dan dibenci dengan kemaksiatan. Tapi kalau orang suka bermaksiat, itu lama-lama redup mulai hilang. Lama-lama jadi biasa ya. Contoh misalnya sederhana, ada orang mungkin dia suka nonton film, misalnya film Korea. Di situ lihat laki-laki perempuan pacaran. Lama-lama lihat anaknya pacaran biasa aja. Dia sering nonton orang pacaran. Lihat juga misalnya nonton film tersebut, suami selingkuh, istri selingkuh. Lihat orang selingkuh biasa aja. Dalam film juga selingkuh biasa aja. Kenapa? Sudah sering dia melihat apa? Maksiat. Sehingga gairah tersebut hilang dari dirinya. Tidak marah, tidak murka. Anaknya canda-canda sama laki-laki, dia cuek-cuekin aja. Dia tidak cemburu, dia tidak marah. Kenapa? Karena terlalu banyak maksiat yang dia lihat, maksiat yang dia lakukan. Padahal kalau gairah sudah hilang, maka hati itu menjadi lemah, lama-lama jadi mati. Dan racun-racun bisa masuk mudah dalam hati tersebut. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih annahu qala, Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, la ahadun aghyaru minallah, tidak ada yang lebih besar gairah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lebih tidak suka kalau ada orang bermaksiat. Min ajli dzalika harramal fawahish. Karena Allah memiliki sifat gairah, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minhu batan, perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala ahadun ahabbu ilaihi al-udhru minallah, dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai uzur daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih suka memberi uzur. Min ajli dzalika arsala ar-rusula mubasysyirin mundzirin, karenanya Allah mengutus para rasul untuk beri kabar gembira dan memberi peringatan supaya uzur hilang, supaya hujjah ditegakkan. Wala ahadun ahabbu ilaihil madhu minallah wa min ajli dzalika athna ala nafsihi, dan tidak ada yang lebih suka untuk dipuji seperti Allah. Oleh karenanya Allah memuji dirinya sendiri. Allah suka hamba-hambanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Taib, di antara yang jadi perhatian dalam hadis ini adalah la ahadun aghyaru minallah, tidak ada yang lebih gairah daripada Allah, makanya Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Jika dalam diri kita masih ada kebencian terhadap maksiat, enggak suka lihat kemaksiatan, itu berarti hati kita masih hidup, panas hati kita masih ada. Tapi kalau sudah hati kita mati, lihat orang maksiat biasa saja, dingin saja, ya, hambar saja, ini masalah. Berarti kita terlalu banyak maksiat. Wa min uqubatiha, di antara hukuman terhadap akibat maksiat, dhahabul haya alladhi huwa maddatu hayatil qalb. Hilangnya rasa malu yang dia merupakan sumber kehidupan hati. Wa huwa aslu kulli khairin, dan rasa malu adalah asal dari segala kebaikan. Wa dhahabuhu dhahabul khairu ajma'ihi, dan hilangnya rasa malu maka hilanglah seluruh kebaikan, totalitas hilang semuanya. Wa fi sahih, jadi dalam sahih dari Nabi SAW beliau bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Kata Ibnu Qayyim, kalau seorang sering maksiat maka rasa malunya semakin berkurang, semakin tidak punya malu. Kalau semakin terus bermaksiat, malunya hilang. Kalau malunya sudah hilang, maka kebaikan seluruhnya hilang darinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalabin nubuwatil ula, di antara nasihat-nasihat yang didapati oleh masyarakat dari nasihat perkataan para nabi sebelumnya, artinya nasihat ini bukan dari nabi saja, bahkan sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, lakukan yang kau kehendaki. Kalau tidak punya malu, silakan lakukan apa yang kau kehendaki. Wal maksudnya anna dzunuba tudhaiful haya'a minal abdi. Sungguhnya dosa-dosa yang dilakukan akan meredupkan rasa malu dari hati seseorang, dari hamba.
Hatta rubbaman salakha minhu bil kulliyah, dan bisa jadi rasa malu tersebut keluar darinya secara totalitas. Hatta innahu rubbama la yata'atharu bi ilmin nas bi su'i halihi, dan bahkan bisa jadi dia tidak terpengaruh meskipun orang-orang tahu tentang buruknya kondisi dia tidak ada masalah. Kalau orang kan kalau melakukan maksiat malu dilihat orang. Orang melakukan maksiat malu didengar orang. Ini cuek aja, cuek bebek. Orang-orang tahu enggak ada masalah. Kenapa? Rasa malunya sudah hilang. Wala bitila'ihim alaih, dan dia tidak perlu orang-orang lihat dia, apa yang dia lakukan. Bal, kata Ibnu Qayyim, katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'alu. Bahkan banyak di antara mereka saking tidak punya malunya justru mengabarkan kepada orang lain tentang maksiat yang dia lakukan, tentang keburukan yang dia lakukan. Bahkan dia bangga akan itu semua. Wal hamilu lahu ala dzalik. Ini perkara yang aneh. Ada orang kok bangga dengan maksiatnya, cerita tentang maksiatnya. Kok bisa demikian? Faktornya adalah insilahuhu minal haya, karena dia sudah lepas dari rasa malu secara totalitas. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhil hal, jika seorang hamba telah sampai pada derajat ini, tidak punya rasa malu, lam yabqa fi salahi matma'un, maka tidak diharapkan lagi untuk bisa baik kembali. Wa min uqubati dzunub, dan di antara dampak dari maksiat, annaha tud'ifu fil qalbi ta'dhimar rabb, ini bahaya nih. Membuat hati menjadi lemah dalam mengagungkan Allah. Ini masalah sekarang kita hadapi. Kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mengagungkan Allah, dia mendengar azan dia langsung berangkat untuk salat. Dia ada pengagungan. Mendengar Allahu Akbar, dia mengagungkan Allah. Mendengar ayat dilantunkan, dia mendengar. Ada pengagungan terhadap Allah. Mendengar hadis qala Rasulullah SAW, maka dia serius mendengar. Ini utusan Allah yang sedang berbicara, ya. Tapi itu mulai redup, mulai hilang. Dan itu bahkan menimpa kepada sebagian para pelajar yang belajar agama, belajar materi, ngerti teori, tapi pengagungan terhadap Allah kurang. Malas-malasan, ibadah malas, bangun malam malas, ya. Dengar azan asal-asalan, nanti sudah qomat berkemudian buru-buru pergi ke masjid. Ini menimpa banyak orang. Bisa jadi karena maksiat yang mereka lakukan. Karena kalau maksiat dilakukan, pengagungan terhadap Allah semakin berkurang, ya. Mendengar azan seperti biasa-biasa saja, padahal panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tud'ifu waqarahu fil qalbil abdi wala bud, dan akan meredupkan, melemahkan keagungan Allah dalam hati seorang hamba, dan pasti terjadi. Orang yang maksiat pasti pengagungannya terhadap Allah semakin kurang. Sya'a am aba, dia mau atau tidak mau, pasti pengagungan terhadap Allah berkurang. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatu fi qalbil abdi lama tajara'a ala ma'asihi. Seandainya kalau pengagungan Allah benar-benar bercokol dalam hatinya, terpatri dalam hatinya, dan keagungan Allah, kebesaran Allah terpatri dalam hatinya, maka dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Semakin dia berani bermaksiat, pengagungan kepada terhadap Allah semakin turun. Cek aja dia akhirnya ibadahnya kelihatan, ya. Malas, tidak semangat, ya. Dia kenapa? Karena kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat dibaca dia cuek-cuek aja, hadis dibaca dia cuek-cuek saja. Dia lupa bahwasanya firman Tuhan. Dia sedang mendengar firman Tuhan. Tuhan adalah penciptanya, yang menentukan nasibnya, yang memberi rezeki kepadanya, yang menghidupkan mematikannya, tapi tidak ada pengagungan. Kenapa? Karena sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita loncat halaman 36. Wa min uqubatiha, dan di antara dampak dari bermaksiat kepada Allah, annaha tud'ifu sairal qalbi ila Allah wa daril akhirah. Melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan hari akhirat. Hati sudah berjalan terus menuju Allah, menuju akhirat. Semakin fokus kepada hari akhirat, semakin mulai meninggalkan dunia. Orientasinya semakin terfokus kepada akhirat. Dunia semakin dia gampangkan, semakin dia lemahkan. Dia terus berjalan menuju Allah, semakin dekat dengan Allah, tiba-tiba dia maksiat, maka akhirnya memperlambat. Mulai mundur marah kepada dunia. Mulailah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin tadi malam baru ngobrol sama sebagian kawan tentang bagaimana nasib sebagian anak-anak kita yang belajar. Bayangkan anak masuk pondok 10 tahun, 15 tahun belajar hafal Quran, kemudian dia maksiat, nonton film sejam, film enggak benar, rusak semua yang dia lakukan. Perjalanan dia menuju Allah hancur seluruhnya gara-gara tonton yang tidak benar. Wa'udzubillah. Ya. Bagaimana seorang wanita yang soleha, seorang laki yang soleh, sudah selama ini berjuang salat malam, kemudian dia bikin hubungan yang tidak benar, selingkuh dengan yang tidak halal baginya, rusak semuanya. Perjalanan dia yang dia sudah perjuangkan, sudah mendekat sama Allah, sebentar lagi dia sudah luar biasa hancur semuanya. Gara-gara syahwat sesaat yang dia inginkan. Rusak.
Bayangkan orang tiap hari baca Quran, lihat Quran, itu nonton film Korea berseri-seri. Gimana enggak rusak? Rusak. Sehingga dia tidak mudah untuk dekat dengan Allah. Ya. Perjalanan menuju akhirat semakin lambat. Pikirannya mulai dunia. Mending dunia yang dia pikirkan dunia yang mubah. Yang dipikirkan dunia maksiat. Dia mau cari kesana kesini mencari dunia maksiat. Maka semakin jauhlah dia dari hari akhirat. Ini sangat berbahaya. Maksiat membuat kita perjalanan seorang menuju Allah, hatinya menuju Allah terhambat, melemah, bahkan bisa terputus. Fadzambu imma an yumital qalba. Maka dosa itu kalau tidak mematikan hati, au yumridahu maradan makhufan, maka bisa membuat dia sakit dengan sakit yang dikhawatirkan, yang berbahaya. Au yudhi'afa quwwatahu, atau melemahkan hati tersebut, walabud, dan pasti. Cuma 3 kemungkinan kalau seorang melakukan maksiat. Nah, kalau melakukan maksiat kita mikir-mikir, ya Allah saya sudah berusaha, sudah berjuang, kemudian mundur lagi. Ya Allah saya sudah. Kalau enggak hati mati, hati sakit dengan sakit yang parah, atau hati tersebut lemah dari perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Hatta yantahiya dha'fuhu ila al-asya'i thamaniyati allati ista'adha minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai di antaranya lemahnya hati teraplikasikan dalam 8 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, 8 penyakit yang Rasulullah SAW berlindung darinya. Apa 8 penyakit tersebut? Al-hammu wal hazanu wal ajzu wal kaslu wal jubnu wal bukhlu wa dhala'ud daini wa ghalabatur rijal. Di antara dampak maksiat al-ham, gelisah melulu, al-hazan, al-huznu, hazanu atau huznu, dua-duanya boleh. Sedih, al-ajzu, ketidakmampuan, al-kaslu, kemalasan, al-jubnu, penakut, al-bukhlu, pelit, dhala'ud dain, terlilit hutang, wa ghalabatur rijal, dikuasai oleh para lelaki. Wa kullu itsnain minha qarinan, dan 2 perkara dari masing-masing ini adalah 2 yang saling bergandengan. Jadi, kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mudah menghadapi ini semua, ya. Dia tidak selalu gelisah, dia tidak selalu sedih. Kenapa? Dia punya takwa. Bahkan berbagai macam problematik yang dia hadapi, dia tetap tegar. Kenapa? Dia punya hati yang kuat. Dia punya hati yang kuat. Allah beri kekuatan pada hatinya. Begitu banyak problematika, dia tegar. Dia sedih cuma sesaat, kemudian dia bisa tegar kembali. Kenapa? Hatinya kuat, beriman kepada qadarullah. Ya. Dia tidak malas-malas, yang malas cuma sebentar, kemudian dia kuat lagi. Tapi kalau hatinya lemah, sudah. Kalau gelisah, enggak hilang-hilang kegelisahannya. Kalau sedih, tidak hilang-hilang kesedihannya. Kalau tidak mampu, tidak mampu. Kasal, malasan terus. Baca Quran malas, ini malas, itu malas, ini malas, itu malas. Nonton Korea rajin. Wal jubnu wal bukhlu. Takut, jadi penakut, jadi pelit, dan seterusnya. Wal maksud, intinya, anna dzunuba min aqwal asbabil jalibah li hadhihi thamaniyah. Sungguhnya dosa-dosa merupakan faktor terkuat untuk menimbulkan 8 perkara yang buruk ini. Kama annaha min aqwal asbabil jalibah li jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sebagaimana, ya, bahwasanya dosa-dosa merupakan sebab terkuat untuk mendatangkan jahdil bala, yaitu bencana atau musibah yang berat yang sulit dihadapi, kesudahan yang buruk, ya. Kemudian darakis syaqa, yaitu kesengsaraan yang rendah, su'il qada, kesudahan yang buruk, dan tertawanya musuh. Wa min aqwal asbabil jalibah li zawali ni'amillah. Demikian juga dosa-dosa termasuk sebab terkuat, faktor terkuat yang bisa mendatangkan hilangnya nikmat Allah. Wa tahawuli afiyatihi, keselamatan berubah menjadi tidak selamat. Wa faj'ati niqmatihi, mendatangkan tiba-tiba hukuman Allah yang datang dengan tiba-tiba. Wa jami'i sakhatih, dan juga menyebabkan seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu kalau gelisah melulu, ini berarti suka maksiat. Sedih melulu, itu juga Pak, berarti suka maksiat. Malas melulu, juga suka apa? Maksiat. Periksalah diri masing-masing. Kalau lihat Shopee semangat. Kalau suruh baca Quran enggak semangat-semangat. Buka tetap lagi, buka tetap lagi. Lihat WhatsApp semangat, ya. Ini kita cek diri kita masing-masing. Karena itu dampak-dampak maksiat. Segera perbaiki diri sebelum hati semakin rusak, semakin lemah, semakin enggak kuat. Dan benar-benar juga bukan kita aja, kita perhatikan anak kita juga, anak-anak kita. Ini zaman sekarang berat, ya. Dengan adanya berbagai macam medsos, TikTok. Subhanallah, berat. Musim kemarin musim pandemi.
Anak-anak mulai belajar jarak jauh. Dikasih HP. Bikinlah grup untuk belajar. Grup wali murid. Anak-anak juga bikin grup. Di situ disebarin film Korea. Nonton di antara mereka. Mengerikan, ya. Apa yang sudah diperjuangkan selama ini bisa hancur dalam waktu sekejap. Ya, maka waspada diri kita dan juga waspada anak-anak kita. Betapa banyak wali murid yang mengeluh. Anaknya di pondok, luar biasa, masuk di sekolah biasa, hancur-hancuran. Hancur-hancuran, laki-laki maupun perempuan. Mengerikan. Wa min uqubatiz dzunub, dan di antara dampak-dampak dosa atau hukuman bagi pelaku dosa, annaha tuzilun ni'am wa tahullun niqam. Dia menyebabkan hilangnya kenikmatan-kenikmatan, wa tuhillun niqama, dan mendatangkan bencana-bencana. Nikmat yang ada hilang diganti dengan bencana-bencana. Wa qad qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian, itu akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah maafkan banyak dari dosa-dosa kalian. Artinya apa? Kalau Allah timpakan setiap maksiat yang kalian lakukan, Allah timpakan musibah, hancurlah sehancur-hancurnya kalian. Tapi Allah beri dampak sebagian saja. Itu masih banyak yang Allah maafkan. Tidak semua maksiat yang kita lakukan langsung berdampak seketika itu juga. Hanya sebagian. Banyak yang Allah wa ya'fu an katsir, dan banyak Allah maafkan. Itu pun sedikit yang kita lakukan. Artinya banyak yang Allah maafkan, sedikit yang Allah timpakan itu sudah mengerikan. Wa qala ta'ala, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum. Artinya apa? Hukum asal kalau Allah sudah kasih kenikmatan tersebut tadum, langgeng. Hukum asalnya demikian. Allah kasih nikmat tersebut langgeng harusnya. Kenapa Allah rubah? Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah kondisi mereka. Mereka maksiat baru nikmat tersebut lengser sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya dicabut, diganti dengan kesengsaraan. Wa qala ta'ala, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum yang tadinya di atas kenikmatan. Allah tidak rubah menjadi kesengsaraan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah sudah berkehendak keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Wa laqad ahsanal qail. Sungguh indah perkataan seorang penyair. Dengarkan ibu-ibu. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika engkau dalam suatu kenikmatan, maka jagalah. Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Sungguhnya maksiat itu menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Wa hutha bi ta'ati rabbil ibadi. Jagalah, ikatlah, jagalah ketaatan, jagalah kenikmatan-kenikmatan yang kau rasakan dengan ketaatan kepada Rabbil ibad. Fa Rabbul ibadi sari'un niqam. Ingatlah bahwasanya Rabbul ibad yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta seluruh makhluk, sangat cepat siksaannya. Wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta. Waspadalah engkau, jauhilah kezaliman semampumu, semaksimal mungkin. Jangan menzalimi siapapun. Fa dzulmul ibadi syadidul wakham. Sungguhnya menzalimi hamba-hamba Allah merupakan dosa yang sangat berat. Wasafir biqalbika bainal wara. Bersafarlah dengan hatimu, itu lihatlah sekelilingmu di antara manusia-manusia yang ada. Litubsira athara man qad zalam. Agar kau melihat bagaimana akibat dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Fatilka masakinuhum ba'dahum. Lihatlah tempat-tempat sisa-sisa tempat hunian mereka setelah mereka tiada. Syuhudun alaihim wala tattahim. Bahwasanya itu menjadi saksi atas perbuatan mereka, akibatnya mereka binasa dan masih ada sisa tempat yang mereka huni tersebut. Wa ma kana syai'un alaihim adhar min adh-dhulmi wa huwa alladhi qad qasam. Tidak ada yang lebih memberi mudarat kepada mereka seperti kezaliman yang mereka lakukan. Itulah yang telah mematahkan punggung mereka. Fakam taraku min jinanin wa min kusurin wa ukhra alaihim utum. Betapa banyak kebun-kebun, taman-taman yang indah yang mereka harus tinggalkan akibat mereka dibinasakan oleh Allah. Mereka punya kebun-kebun. Wa min kusurin, mereka punya istana-istana. Wa ukhra alaihim utum, demikian juga lokasi-lokasi yang sangat bangun-bangun yang tinggi, semua mereka tinggalkan, mereka binasa karena maksiat yang mereka lakukan. Ya. Sulu bil jahimi wa fatan naimu wa kana alladhi nalahum kal hulmi. Ya. Maka mereka pun dibakar dalam neraka jahanam dan lenyaplah kenikmatan yang
harusnya mereka dapatkan, dan mereka apa yang telah mereka rasakan di dunia berupa kenikmatan seperti hanyalah mimpi. Oleh karenanya kalau kita dapat nikmat dari Allah, ada kebahagiaan, alhamdulillah anak-anak soleh dan soleha, istri penyayang, suami taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat, hukum asalnya dia langgeng. Selama kita tidak merubah kondisi kita. Kapan kita rubah kondisi kita? Mulai hobi ini, hobi maksiat, maka akan berubah. Dan itu sangat cepat. Kata penyair tadi, wa rabbul ibadi sari'un niqam. Sungguhnya Rabbul ibad, Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menggantikan kenikmatan dengan kesengsaraan. Maka jangan sampai keluarga kita menjadi rusak gara-gara kita. Kita egois, ingin senang-senang, nonton yang tidak-tidak, bikin relasi dengan orang-orang yang tidak pantas untuk kita sambung relasi, kita selingkuh, ya. Kita nonton yang tidak-tidak, kita zalimi orang lain, akibatnya berdampak pada diri kita dan keluarga kita. Karena hukum asal nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita takwa kepada Allah maka dia akan langgeng. Kapan berubah berarti kita yang bermasalah. Wa min uqubatiha, dan di antara dampak atau hukuman kepada orang yang bermaksiat, ma yulqihillahu subhanahu minar ru'bi wal khaufi fi qalbil 'asi, yaitu rasa takut, rasa ketakutan yang Allah lemparkan dalam hati orang bermaksiat. Fala tarahu illa khaifan mar'uban, tidak kau melihat dia kecuali dalam kondisi takut, khawatir melulu. Fa inna ta'ata hisnullahi al-a'zamu alladhi man dakhalahu kana minal aminin min uqubati dunya wal akhirah. Karena ketaatan kepada Allah adalah benteng pertahanan Allah yang paling agung. Siapa yang masuk dalam benteng tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merasa aman dari hukuman dunia maupun akhirat. Ini subhanallah, sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah diberikan ketenangan, sebaliknya orang bermaksiat kepada Allah diberikan rasa ketakutan. Itu dirasakan oleh orang pelaku maksiat. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang tenang, ya, beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan baca Al-Qur'an, dengan ikut pengajian, ya, mengingat hukum-hukum Allah, mengingat syariat-syariat Allah, maka hatinya akan menjadi tentram. Sebaliknya orang yang bermaksiat ada rasa takut. Meskipun dia di puncak kemewahan, meskipun dia di puncak ketenaran, ada rasa takut dalam dirinya, takut. Takut sewaktu-waktu Allah akan menyiksanya. Takut khawatir ada yang menyakitinya. Kenapa? Gampangan kita, kalau kita dunia, kalau ada orang punya bekengan di belakang, dia punya jenderal bintang 7 di belakang, dia tidak pernah takut. Ada jenderal bintang 7 di belakang. Ya. Tapi kalau enggak ada jenderal bintang 7, ya, dia takut, jangan-jangan ini ada musuh, ada ini. Nah, kalau ada orang bertakwa kepada Allah, Allah sudah jamin kau masuk dalam bentengku yang terkuat. Enggak usah takut, apa yang pun yang menimpamu tegar dan sabar. Ya, dia tidak, meskipun problematika begitu banyak, dia percaya diri karena dia tahu ada Allah yang melindunginya. Karena selama ini dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang di pagi hari, dia bangun misalnya di Jogja. Jam 4 dia bangun setengah 4 atau bangun jam 3. Kemudian dia salat malam. Dia berdoa kepada Allah. Kemudian dia berzikir istighfar. Azan berkumandang, kemudian pergi ke masjid. Kemudian nunggu qomat dia baca Quran. Kemudian dia salat. Kemudian dia salat subuh. Kemudian habis salat subuh kemudian dia zikir pagi petang. Kira-kira dia merasa nyaman enggak? Nyaman, tidak ada rasa ketakutan, enggak ada. Enggak ada rasa ketakutan. Tapi bagaimana orang yang sebelum tidur nonton Korea terus tidur. Bangun sudah qomat. Salat cepat-cepat terus tidur lagi. Nonton macam-macam. Gimana hati tidak gelisah? Di antara sebab kemaksiatan kegelisahan, tidak mungkin dihindari, pasti gelisah. Kita pernah dulu mungkin terjerumus dalam hal yang buruk, kita merasakan hal tersebut. Bahwasanya kemaksiatan mendatangkan kegelisahan, hilang rasa aman dan tentram, rasa ketakutan. Allah yang kasih rasa ketakutan tersebut. Kenapa? Karena kita melanggar perintah-perintah Allah. Tapi kalau seorang bertakwa kepada Allah, saya sudah bertakwa sama Allah. Alhamdulillah, Allah berikan taufik untuk bisa salat subuh berjamaah. Ya, kata Nabi SAW, man sholal fajar fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Rasa tentram, aman. Hati menjadi tentram, tidak rasa ketakutan. Adapun orang pelaku maksiat, meskipun dia di puncak ketenaran, meskipun dia di puncak jabatan, meskipun dilindungi oleh bodyguard yang begitu banyak, hatinya pasti tidak tenang. Gelisah selalu. Takut inilah, takut anulah, takut inilah.
Takut kenapa? Maksiat yang dia lakukan. Baik, mungkin lihat bisa halaman 39. Wa min uqubatiha, dan di antara dampak melakukan kemaksiatan, annaha tusaghirun nafsa wa tukmi'uha, ya, atau tuqammi'aha, ya. Di antara dampak dari maksiat menjadikan jiwa menjadi semakin kecil dan semakin rendah, wa tudassiha wa tuhaqqirah, maknanya sama ini. Semakin terinjak, semakin hina. Hati seperti itu. Hatta tasira asghara syai'in wa ahqarahu. Maka jadilah bahwasanya jiwa itu adalah paling rendah dan paling hina. Hati ini menjadi semakin hina, semakin kotor, semakin rusak, semakin diinjak. Kama anna ta'ata tunammiha, sebagaimana ketaatan menjadikan jiwa semakin besar, wa tuzakiha, semakin mensucikannya, wa tukabbiruha, menjadikan dia semakin besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotori hatinya. Ini di antara dampak maksiat. Kalau orang maksiat, dia semakin hilang kepercayaan diri, jiwanya semakin rendah. Dia rasakan tersebut. Dia merasakan kehinaan dalam dirinya. Hatinya semakin kotor. Mungkin orang semua menghormati dia. Mungkin semua orang hormat sama dia, tapi dia mendapat dalam dirinya kehinaan apa? Kehinaan jiwanya. Mungkin dia bentak-bentak orang, mungkin dia maki-maki orang, tapi dia rasakan dalam dirinya hatinya semakin hina. Kapan dia mulai ingat akhirat, hatinya tahu dia hatinya hina dan dina. Oleh karenanya seorang, ya, jangan merendahkan dan menghinakan hatinya. Jangan merusak kesucian apa? Jiwanya. Jadikanlah jiwanya jiwa yang mulia dengan mensucikannya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman yang didapati oleh setiap orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Wa min uqubatiha, dan di antara dampak dari maksiat, anal 'asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi. Bahwasanya pelaku maksiat senantiasa berada dalam tawanan syaitannya dan menjadi dipenjara oleh syahwatnya. Jadi tawanan syaitan dan tawanan syahwatnya. Dan ini subhanallah terjadi. Wa idza quyidal qalbu taraqathul afatu min kulli janibin bihasbi quyudihi. Dan jika hati sudah terbelenggu, dia tidak bisa bergerak apa-apa, maka berbagai macam kekurangan akan menimpanya, berbagai macam penyakit akan menerpanya, dan dia tidak bisa bergerak karena dia terbelenggu dengan syahwat dan syaitannya. Wa mathalul qalbi mathalut ta'ir kullama ala ba'uda anil afat. Perumpamaan hati seperti burung, semakin dia terbang tinggi, dia semakin jauh dari bahaya-bahaya. Wa kullama nazala ihtawashathu al-afat. Maka dia akan mudah terkena dengan penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya. Wa aslu hadza kullihi, dan akar dari segala ini, annal qalba kullama kana ab'ada minallahi kanatil afatu ilaihi asra. Semakin jiwa semakin jauh dari Allah, semakin hati jauh dari Allah, maka penyakit-penyakit semakin cepat untuk menimpanya. Wa kullama qaruba minallah ba'udat anil afat. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin jauh dari penyakit-penyakit dan mara bahaya. Dan ini subhanallah, lihatlah bagaimana orang yang sudah terjebak dalam maksiat. Dia menjadi tawanan syahwatnya. Syahwat menawan dia, tidak bisa apa-apa. Syahwatnya ingin nonton, dia akan nonton. Syahwatnya ingin bermaksiat, dia akan bermaksiat. Dia sudah kecanduan. Jadi dia tawanan syahwatnya. Waliyadzubillah, ini hati yang paling sengsara. Kemana-mana dia hanya menjadi tawanan syahwatnya. Dan kita tahu syahwat memerintahkan kepada yang buruk. Kalau dia tidak melakukan kemaksiatan, dia akan merana. Dia merasa tersakiti. Kenapa? Dia sudah ditawan oleh syahwatnya. Dan betapa banyak orang terjumpa dalam hal ini. Candu, tidak bisa dia terlepas dari tawanan syahwatnya. Syaitan sudah membelenggunya. Waliyadzubillah, ya. Kita loncat, wa min uqubatiha sukutul jahi wal manzilati wal karamati indallah wa inda khalqihi. Dan di antara dampak dari maksiat, jatuhlah kedudukan dan manzilah dan kemuliaan pelaku maksiat di sisi Allah. Allah sudah tidak menghargai dia lagi. Jatuh kedudukannya. Demikian juga di sisi makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah sudah tidak menghargai dia lagi. Kenapa? Fa inna akramal khalqi indallahi atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara makhluk-makhluknya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Wa aqrabahum minhu manzilatan atwa'uhum lahu.
dan yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, yang paling taat di antara mereka kepada Allah. Wa ala qadri ta'atil abdi lahu takunu manzilatu indahu. Sebagaimana kadar ketaatan seorang hamba dengan Allah, disitulah kedudukan dia di sisi Allah. Fa idza asahu, kalau dia bermaksiat kepada Allah, wa khalafa amrahu, kemudian dia menyelisih perintah Allah, saqata an ainihi, maka dia jatuh di mata Allah. Fa asqatahu min qulubi ibadi, maka dia pun akan dijatuhkan dari mata-mata para hambanya. Maksudnya Ibnu Qayyim menjelaskan, bukankah Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Semakin seorang bertakwa, dia semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia bermaksiat, dia semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Maka percuma jika seorang sudah jatuh di mata Allah. Meskipun hartanya banyak, meskipun dia tenar, tapi jatuh di mata Allah, di mata Tuhan yang menciptakan, maka tidak ada faedah baginya. Dan lama-lama dia pun akan jatuh di mata masyarakat. Masyarakat tidak akan menghormati dia. Masyarakat akan merendahkan dia. Kenapa? Dia terjerumus dalam bergelimang dalam kemaksiatan. Apa artinya hidup ini kalau ternyata kita hina di hadapan Allah? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya hidup ini? Apa artinya kemewahan yang kita miliki kalau kita hina di hadapan Allah? Apa artinya orang-orang hormat sama kita kalau ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya kita memiliki pegawai yang banyak kalau kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya kecantikan yang kita miliki kalau ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya seorang jangan menjatuhkan dirinya di hadapan Allah. Kita bisa saja memandang orang, saya kadang renungkan, misalnya ada seorang, kita lihat dia rendah, ya. Dari sisi ekonomi rendah, tapi ternyata dia dekat dengan Allah. Kenapa? Dia bertakwa kepada Allah, dia suka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ekonomi mobilnya jelek, mungkin enggak punya mobil, rumahnya reot, kemudian motornya rusak-rusak. Kita pandang namanya manusia mandang dari sisi dunia, ya, orang rendah. Tapi ternyata dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia suka sujud kepada Allah. Maka urusan kemuliaan Allah yang lebih tahu, ya. Allah yang lebih tahu. Maka jangan pernah kita merasa diri kita tinggi, sementara ketakwaan kita masih terus bermasalah. Enggak usah jauh-jauh. Misalnya kita punya pembantu lah. Pembantu mungkin depan kita dia hina, mungkin dia agak bodoh, mungkin dia agak enggak ngerti-ngerti, dibilangin A, dia pahamnya B. Tapi lihat bagaimana ketakwaan dia salat 5 waktu. Dia gajinya 100% dia kirim untuk orang tuanya. Yang belum bisa kita lakukan. Terus kita masih merasa lebih mulia daripada dia. Mungkin secara ekonomi jelas kita mulia dari dia, kita yang gaji dia, tapi belum tentu kita lebih baik daripada dia. Oleh karena percuma saya katakan, seorang cantik, jelita, punya barang-barang mewah, mulia, punya anak buah yang banyak, dihormati oleh semua orang, jadi buah bibir banyak, tapi ternyata dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seorang mulia di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaan. Tidak mungkin orang dekat dengan Allah kecuali dengan ketakwaan. Maka masing-masing kita berusaha untuk bertakwa. Program diri kita, bosnya waktu kita untuk kita gunakan takwa kepada Allah. Harus ada waktu kita baca Quran, sisihkan waktu. Harus ada waktu kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, astaghfirullah. Harus ada waktu. Jangan waktu-waktu berlalu enggak ada Quran kita baca, enggak ada zikir yang kita ucapkan, enggak ada kajian yang kita dengarkan. Bagaimana kita mulia di hadapan Allah sementara kita seperti itu? Baik, kita lanjut lagi halaman 41. Di bagian terakhir. Wa min uqubatiha, dan di antara dampak dari maksiat, annaha tamhaqu barakatal umur. Bahwasanya maksiat itu menghilangkan keberkahan umur. Wa barakatal rizq, dan menghilangkan keberkahan rizki. Wa barakatal ilm, dan menghilangkan keberkahan ilmi. Wa barakatal amal, dan menghilangkan keberkahan amal. Wa barakat ta'ah, dan menghilangkan keberkahan ketaatan. Subhanallah. Mengerikan. Keberkahan, dia punya umur tidak ada berkahnya. Dia punya rezeki enggak ada berkahnya. Dia berilmu tidak ada berkahnya. Dia beramal tidak ada berkahnya. Dia taat, ketaatan tersebut nihil, sirna. Wa bil jumlah tamhaqu barakatad din wa dunya. Secara umum maksiat itu menghilangkan keberkahan agama dan keberkahan dunia. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah. Maka kau tidak akan mendapati yang lebih rendah keberkahan dalam umur, agama dan dunianya dari orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat yang paling rendah keberkahannya.
Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bima asil khalqi. Sudah kita bahas sebelumnya, tidaklah keberkahan dunia dihilangkan kecuali akibat maksiat yang dilakukan oleh para pelaku maksiat. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri, suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi, ya. Kemudian beliau berkata setelah menyebutkan hadis, "Walaisat sa'atur rizqi wal amali bi kasratihi." Bukanlah lapangnya bagusnya rizki dan amal dengan banyaknya rizki dan amal tersebut. Wala tulul umri bi kasrati syuhuri. Bukanlah panjangnya umur dengan banyaknya bulan-bulan yang dilewati, wal a'wam dan tahun-tahun dilewati. Walakin sa'atur rizki wal umri bil barakati fihi. Tetapi kelapangan rizki dan umur adalah jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang penting yang perlu kita renungkan, terutama dalam poin barakatil ilmi, keberkahan ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibu mungkin ada para talibatul ilm, para penuntut ilmu. Kita lihat kenyataan yang ada. Ada sebagian orang yang mungkin punya ilmu, mungkin luas, mungkin nahwunya bagus, sorofnya bagus, hafalannya banyak, tapi tidak ada keberkahan dalam ilmunya. Kenapa? Dia pasti melakukan kemaksiatan. Sehingga ilmu yang dia miliki hanya untuk menampilkan kesombongan yang dia tersimpan dalam hatinya. Hanya bikin keributan di antara kaum muslimin. Hanya digunakan ilmunya untuk merendahkan orang lain. Ya. Ilmunya menjadikan dia ujub dan gurur, dia terpedaya. Ya. Ini contoh keberkahan dicabut dari ilmu yang dimiliki. Dia punya ilmu tapi tidak berkah. Adakah orang seperti gitu? Banyak. Apalagi di dunia maya kita lihat, kasihan orang ini ilmu banyak tapi seperti ini. Kasihan. Ilmu yang dia miliki tidak membuat dia beramal soleh. Hanya sekedar teori yang akan menjadi beban bagi dia hari kiamat kelak. Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya. Apa yang dia amalkan dari ilmu tersebut. Dia tidak beramal. Kenapa? Ilmunya tidak berkah. Kenapa tidak berkah ilmunya? Karena dia tukang maksiat. Maka ini jadi renungan bagi kita semua. Kita semua belajar. Yang tinggal di kompleks, Masya Allah, kompleks ilmu. Tapi apakah ilmu yang kita pelajari berkah? Itu jadi pertanyaan kita. Kalau kita isi dengan maksiat, pasti tidak berkah. Dan sudah banyak contoh. Ilmu yang dimiliki seorang hanya membuat dia semakin binasa. Semakin dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin keributan sana sini. Bikin masalah sana sini. Kesombongan yang memecah belah umat. Waliyadzubillah. Egoisnya menjadikan ribut di sana sini. Ya. Ilmunya tidak berkah. Kalau ditanya hafal ini, hafal ini, hafal anu, hafal ini, hafal anu. Enggak ada faedah ilmunya. Kenapa? Di balik itu pasti dia melakukan maksiat yang mungkin tidak kelihatan oleh banyak orang. Berkahnya hilang. Ya. Demikian juga rezeki. Seorang rezeki kalau berkahnya hilang percuma. Ini banyak, itu banyak, tapi enggak ada berkahnya. Umur panjang juga, tapi kalau enggak ada berkahnya percuma. Bangga umur sampai 80 tahun, bangga umur sampai sekian puluh tahun, percuma. Yang jadi patokan bukan masalah panjang umurmu, tapi bagaimana kualitas umur yang kau miliki. Saya sering sampaikan bagaimana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang masuk Islam cuma sekitar 7 atau 6 tahun. Masuk Islam kira-kira tahun 12 kenabian sebelum hijrah, kemudian wafat pada tahun 5 Hijriah. Umur Islam dia cuma 6 tahun atau 7 tahun. Tapi ketika dia meninggal, maka Rasulullah SAW berkata, "Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad." Arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Umurnya berkualitas. Umurnya berkualitas. Maka percuma seorang umurnya panjang, tapi ternyata tidak berkualitas. Kenapa? Keberkahan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara hukuman maksiat, dia halaman 42 di bagian bawah. Wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'alal 'abdi man lam yakun yatajarra'u 'alaihi. Maksiat membuat sebagian orang berani kepada dia yang sebelumnya orang-orang tersebut tidak berani sama dia. Maksiat membuat sebagian orang berani kepadanya, kepada pelaku maksiat yang sebelumnya orang-orang tersebut tidak berani kepadanya. Qala ba'dhu salaf, sebagian salaf berkata, "Inilah a'sillaha, sungguhnya aku bermaksiat kepada Allah. Fa'arifu dzalika fi khuluqi imra'ati wa dabbati, maka aku lihat dampaknya pada akhlak istriku dan akhlak tungganganku." Artinya apa? Istrinya tadinya taat, kemudian menjadi tidak taat. Tunggangan yang tadinya patuh kalau diarahkan, ternyata tunggangannya tidak patuh. Dia rasa ini maksiat yang dia lakukan. Ini istrinya dan tunggangan yang tadinya taat kepada dia tidak taat lagi, mulai berani sama dia. Wa kadzalika yajtari alaihi awliyaul amr bil uqubah.
Maka kita dapati sebagian orang yang tadinya bahkan penguasa segan sama dia, penguasa tidak segan lagi. Berani menghukumnya dan yang lainnya. Allati in adalu fiha aqamu alaihi hududallah wa tashtari alaihi nafsuhu fatata'assadu alaihi wa tasta'sibu alaihi falau aradaha li khairin lam tutawi'hu wa lam tanqat lahu wa tasuquhu ila ma fihi halakuhu sya'a am aba. Wa dzalika anna ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Dia mengatakan, lihatlah auliaul amr ya berani melakukan memberi hukuman kepadanya. Yang jika mereka adil, maka dia akan menegakkan hukum-hukum Allah kepada orang tersebut. Yang tadinya mungkin segan, ya. Yang tadinya mungkin dia tidak bermaksiat. Ketika bermaksiat mungkin ketangkap, akhirnya dihukum gara-gara maksiat yang dia lakukan. Kemudian jiwanya juga berani kepadanya, menjadi sulit baginya. Jiwanya, nafsunya yang tadinya dia nafsunya kalah sama dia, mau macam-macam menonton dia larang, akhirnya nafsunya tidak berkutik, sekarang nafsunya mulai berani. Kenapa? Dia sudah mulai bermaksiat, menjadi sulit baginya. Kalau dia ingin jiwanya untuk kebaikan, nafsunya tidak mau. Ayo kita ke masjid, jiwanya enggak mau. Ayo baca Quran, enggak mau. Mulai berani sama dia. Jangankan orang jauh, orang hatinya saja mulai berani sama dia. Bahkan dia yang digeret, ayo kita nonton Korea. Nonton Korea. Asyik ini nonton berita ini, berita anu, ghibah namimah. Ya. Jiwanya tidak tunduk lagi kepada dia. Hal ini kenapa? Karena ketaatan merupakan benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk dalamnya maka dia akan aman. Yang keluar dari benteng Allah maka tidak aman. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. 45, lihat halaman 45. Wa min uqubatiha di tengah-tengah. Wa min uqubatiha di antara dampak dari maksiat anaha madadun minal insan yamuddu bihi aduwahu alaihi. Sungguhnya maksiat yang dilakukan oleh seorang adalah senjata pertolongan yang dia berikan kepada musuhnya untuk menyerangnya. Saya ulangi. Sungguhnya maksiat annaha madadun minal insan yamuddu bihi aduwahu alaihi. Maksiat itu ibarat kekuatan atau pertolongan yang dia berikan kepada musuhnya untuk menyerangnya. Jadi dia memberikan senjata kepada musuhnya untuk menyerang dia. Wal maksudnya apa? Anna dzunuba wal ma'asiyah silahun wa madadun yamuddu bihal abdu a'da'ahu. Sungguhnya kemaksiatan dan dosa-dosa merupakan senjata dan pertolongan yang seorang hamba berikan kepada musuh-musuhnya. Wa yu'inum biha ala nafsi, sehingga musuh-musuhnya semakin bisa menyerang dia sendiri. Fa yuqatilunahu bisilahi, akhirnya mereka menyerang dia dengan senjata yang dia berikan kepada musuhnya. Wa yakunu ma'ahum ala nafsihi wa hadza ghayatul jahli. Dan akhirnya senjata tersebut berada bersama musuhnya untuk menyerang dirinya sendiri. Dan ini merupakan puncak kebodohan. Seorang penyair berkata, ma yablughul a'da'u min jahilin, ma yablughul jahilu min nafsihi. Musuh tidak akan bisa sampai ya kepada seorang jahil seperti keburukan yang menimpa jahil dari dirinya sendiri. Artinya musuh bisa menimbulkan kemudaratan kepada seorang jahil, tapi masih kalah dengan kemudaratan yang ditimbulkan oleh si jahil itu sendiri. Maksudnya apa? Hidup ini terkadang kita tidak selalu nyaman. Terkadang ada musuh-musuh yang tidak suka dengan kita, yang tidak suka dengan agama kita, yang tidak suka dengan harta kita. Kalau kita bermaksiat, maka seakan-akan kita memberikan kekuatan kepada dia untuk menjatuhkan kita, untuk merendahkan kita. Semakin kita bermaksiat, kita semakin keluar dari lindungan Allah dan kita semakin memberikan pertolongan kepada mereka untuk menyerang kita. Dan itu benar, semakin seorang jauh dari ketaatan kepada Allah, dia semakin merasa diserang, semakin jauh dari pertolongan Allah dan musuhnya semakin mudah untuk menyerangnya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukannya, maka Umar memberi nasihat, jangan kalian bilang kita muslimun, mereka kafir, kita pasti menang. Oh, mereka kafir, kita muslim pasti menang. Kata Umar, yang makna perkataan dia, kalian itu menang karena ketaatan kepada Allah. Kalau kalian bermaksiat, maka kalian sama mereka sama saja. Dan kalian bakalan kalah karena jumlah mereka lebih apa? Lebih banyak. Maka dalam hidup ini banyak hal-hal yang mungkin musuhi kita, orang tidak suka dengan kita. Maka jagalah diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Semakin kita bermaksiat, kita semakin beri senjata kepada musuh-musuh untuk menyerang kita, dan ternyata kita kalah gara-gara senjata yang kita berikan kepada musuh-musuh kita. Taib, di antaranya terakhir ini, wa min uqubatiha annaha tuzilu ni'amal hadirah wa taqta'u ni'amal wasilah.
fatuzilul hasil wa taqta'ul wasil fa inna ni'amallahi ma hufidha mawjuduha bimithli ta'atihi wa lastujliba mafquduha bimithli ta'atihi fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'ati. Ini makna yang sudah kita jelaskan sebelumnya sebagai penguat di antara hukuman maksiat. Bahwasanya maksiat menghilangkan nikmat yang sedang ada, yang sedang kita rasakan, dan memutuskan nikmat yang harusnya langgeng berlanjut. Yang sekarang kita hilangkan, yang harusnya langgeng kita putuskan. Maka akhirnya menghilangkan yang sedang kita rasakan dan memotong yang akan berlanjut untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena nikmat Allah ya tidak bisa dijaga seperti sebagaimana penjagaan dengan taat kepadanya. Dan tidak bisa dihilangkan dengan cepat seperti ya kalau dan bisa dikembalikan, tidak cepat dikembalikan seperti kata. Kalau ada nikmat yang hilang, kalau ingin kembalikan segera taat, akan mudah kembali. Fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'atihi, karena apa yang ada di sisi Allah tidaklah diraih kecuali dengan taat kepadanya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan kalau ingin jaga nikmat, taat. Kalau nikmat kita rasakan sudah hilang, segera kembali kepada Allah. Dia akan segera mudah kembali. Siapa bermaksiat, nikmat yang dirasakan sekarang hilang, dan nikmat yang harusnya berkesinambungan pun yang akan datang terhalangi. Dan itu musibah. Kamu kalau tidak bermaksiat harusnya ada nikmat-nikmat yang lain yang datang. Tapi ketika kamu bermaksiat, nikmat yang sekarang kamu buang, nikmat yang mau datang tidak jadi. Nikmat yang datang tidak jadi. Kita kalau keluarga ini ribut, suami istri ribut melulu. Nikmat yang ada, kebahagiaan hilang, yang harusnya ada yang lain yang mau datang enggak jadi. Ya, kenapa? Karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang memikirkan hal ini agar dia tidak bermaksiat. Ketahuilah nikmat yang kau rasakan sekarang ini, kalau kau bermaksiat hilang. Dan sungguhnya ada nikmat-nikmat lain yang Allah siapkan untukmu tidak jadi datang gara-gara kau bermaksiat. Wallahu ta'ala bisawab, demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.